Harga beras mengalami lonjakan yang cukup drastis di sejumlah pasar tradisional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Lonjakan ini pasalnya dipengaruhi oleh saluran distribusi yang bermasalah. Masyarakat pun mulai khawatir atas kelangkaan dan kenaikan harga beras tersebut, mengingat bahwa beras adalah makanan pokok orang Indonesia. Lantas, bagaimana dosen ekonomi Unhas menanggapi hal tersebut? Berikut liputan selengkapnya untuk Anda. Kenaikan harga dan kelangkaan beras seringkali menjadi polemik yang berulang setiap tahunnya. Salah satu yang menjadi faktor kenaikan harga tersebut ialah kelangkaan pasokan beras yang tersedia. Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan bansos dan bantuan pangan sebanyak 10 kg beras per bulan kepada 22 juta keluarga hingga Juni 2024. Bantuan tersebut diberikan secara rapel, padahal sebelumnya dijadwalkan akan diberikan secara bertahap setiap 3 bulan sekali. Kebijakan tersebut mengakibatkan stok beras di pasar menjadi langka dan mengakibatkan kenaikan pada harga. Dampak dari kenaikan harga ini juga turut dirasakan di sejumlah wilayah, bahkan Provinsi Sulawesi Selatan, yang merupakan salah satu provinsi yang menjadi lumbung pangan di Indonesia. Seperti yang disampaikan oleh salah satu pedagang beras di Pasar Maricaya, Kota Makassar, bahwa saat ini harga beras yang standar dibanderol dengan harga 12 hingga 13.000 per liter. Sementara untuk beras premium menyentuh harga 15.000 hingga 18.000 per liter dan masih berpotensi untuk terus naik. Saat ini sih bisa tidak kasih turun-turun. Karena kan kita juga mengeluh juga sebagai pembeli atau penjual. Kasihan juga kan yang bawahan. Kan biasa juga ada juga beli 1 liter 10.000 di berasku. Tetap saya kasih karena kan saya juga lihat oh iya orang memang lebih butuhkan dibandingkan saya kan. Ya kalau saya kan penjual juga. Namanya juga berkah juga kalau kita juga menjual. Jadi setidaknya kalau orang mau beli segitu dengan uang segitu saya kasih, tetap saya kasih sih. Tapi kalau bisa sih agak turun-turun supaya kalangan bawah juga tetap juga kena. Karena kan kalau orang kalangan atas kan biar kalau 13.000 kan pasti bilang oh murah aja. Kalau yang di bawah kan kadang ada beli setengah liter pula. Ini cukup berapa? 1 hari, nah bilang tanya beda. 1 hari itu sudah makan 1 keluarga misal setengah liter. Ia membenarkan bahwa kenaikan harga beras ini berdampak terhadap menurunnya hasil penjualan mereka. Namun menurutnya dampak tersebut paling dirasakan oleh kalangan ekonomi menengah ke bawah. Meski tidak disampaikan secara tertulis, sebagai pedagang beras, Olivia menerapkan konsep sedekah Jumat kepada para pembeli yang membutuhkan. Menanggapi kenaikan harga dan kelangkaan beras tersebut, Guru Besar FEB Universitas Hasanuddin, Profesor Muhammad Asdar SEMSI mengungkapkan terkait alasan dibalik kelangkaan jumlah beras dan berakibat pada tingginya harga di pasaran. Kalau kita lihat dulu teorinya ya, saya kan dari ekonomi ya. Teorinya itu mengatakan kalau tidak ada supply ya yang berkurang berarti harga naik. Ya, supply itu artinya penawaran. Ini berarti penawaran beras ini berkurang. Penawaran ini sumbernya macam-macam. Bisa karena panen yang terlambat atau gabah yang tidak banyak tergiling atau faktor distribusi ya. Bisa saja dari daerah tidak ada yang antar distribusi ya. Nah sekarang ini kan ya benar tadi ada isu nasional harga-harga meningkat ya. Jadi seperti itu pasti ada disebabkan karena supply menurun. Prof. Asdar juga menjelaskan terkait implikasi dari tingginya harga tersebut, di mana dengan jumlah rupiah yang sama, namun dengan kenaikan harga tersebut, masyarakat mendapatkan jumlah beras yang lebih sedikit dari biasanya. Untuk mentaktisi hal tersebut, pemerintah telah melakukan berbagai upaya. Salah satunya ialah dengan melakukan impor beras ke Indonesia untuk mengendalikan kenaikan harga dan memastikan ketersediaan beras yang cukup bagi semua lapisan masyarakat. Nah, masalahnya sekarang ini penyebabnya ini yang kita dapat bahwa waktu tanam berimplikasi pada waktu panen yang mundur karena kemarin ada El Nino. Dan sekarang kan pemerintah juga menginisiasi untuk mengimpor. Impor itu salah satu upaya supaya bertambah supply sehingga harga bisa lagi seimbang ya. Tapi kita berharap ini harga di petani ini mendapatkan katakanlah gainnya yang banyak. Kalau harga naik baru petani tidak dapat kan kasihan kan, kita mau petani kita itu sejahtera juga ya. Bukan pedagangnya, bukan pedagang perantaranya. Bukan lagi pemilik supermarketnya. Ya, ini harus ada seperti itu. Mendekati musim panen di Maret hingga April nanti, ia pun menghimbau agar masyarakat tidak panik buying dan optimis bahwa krisis akan segera berakhir, apalagi mendekati bulan Ramadan. Prof. Asdar berharap agar masyarakat bisa lebih bijak serta memanfaatkan stok yang ada terlebih dahulu, alih-alih menyetok dengan jumlah yang berlebihan. Usniani Putri Intan, Andi Muhammad Syafrisal, Unhas TV.